Yo. Ya, berdiri. Para peguru, beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya baik-baik ya? Ya. Sehat semua ya? Ya. Oke. Pak Guru harap tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk sekolah. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Iya. Kalau sudah siap, silakan ketua kelas ke depan pimpin doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengarkan namanya baik-baik. Ahmad. Ahmad mengenal? Alfa ya, tidak ada penyampaian ya. Aquila, penyampaian. Alfa ya. Destia, Alfa juga. Kemudian Laura, Loisa, sakit. Ya, mudah-mudahan Loisa cepat sembuh ya. Ya, bergabung untuk belajar sama-sama lagi. Nabila, Novita, Putri, Silvan, Ayo Pak. Vincent, Ayo Pak. Yeskiel. Oke. Ya, hari ini materi kita tentang proses interaksi sosial asosiatif. Sebelum kita lanjut materi hari ini, mungkin di antara kalian masih ada mengingat materi sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kan minggu lalu kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, jangan sampai kita lanjut materi hari ini, tapi materi sebelumnya saya lupa. Siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Oke, siap. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Saya akan mengulangi kembali materi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi berarti seseorang yang melakukannya cenderung menirukan sikap, tingkah laku, dan penampilan fisik individu atau kelompok lain. Yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah sikap, pandangan, dan pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir panjang. Yang ketiga adalah simpati. Simpati adalah proses ketertarikan seseorang terhadap suatu pihak. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang kelima adalah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan atau emosi seakan-akan mengalami kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Yang keenam adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari diri seseorang untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ayu ya. Jelaskan ya apa yang disampaikan tadi Ayu, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 6. Yang pertama adalah imitasi. Yang kedua ya, sugesti, identifikasi, apalagi motivasi, simpati, dan empati. Jadi ingat itu ya, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, kita masuk materi hari ini ya. Pak Guru harap kalian harus belajar baik-baik ya. Ya, harus semangat belajar, harus sungguh-sungguh belajar. Karena kenapa? Ada pepatah mengatakan kalau kita berharta,
kita yang akan menjaga harta itu. Tetapi kalau kita berilmu, ya ilmu itu yang akan menjaga kita. Kira-kira kalau kalian hadapan dua itu mau menjadi orang berharta atau berilmu? Berilmu. Pasti semua menjadi orang yang berilmu. Maka dari itu kalian harus belajar baik-baik. Harus belajar baik-baik. Materi kita hari ini ya seperti Pak Guru sampaikan tadi tentang proses interaksi sosial. Peserta didik dapat menganalisis proses interaksi sosial asosiatif di masyarakat, ya. Kemarin Pak Guru sudah bagikan ini ya materi ya tentang proses interaksi sosial. Berarti kalian sudah baca-baca ya? Ya, berarti sudah baca-baca, berarti sudah paham dengan materi itu, ya? Oke, kalau kalian sudah paham dengan materi itu, coba kalian analisis gambar di atas. Ya, silakan perhatikan baik-baik ya. Bagaimana gambar di atas? Jelas atau tidak? Jelas. Ya, jelas ya. Ya, coba perhatikan dulu baik-baik. Kira-kira ada hubungannya atau tidak dengan materi Pak Guru bagikan? Ada. Ya, kalau ada hubungannya, ya bagaimana penjelasannya? Ada yang bisa menjelaskan materi di atas? Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Ya, Putri. Silakan Putri. Pada gambar tersebut ditunjukkan gambar kerjasama. Karena pada gambar tersebut terdapat beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan secara bersama-sama. Dan pengertian kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Ada yang lain lagi? Coba ada yang lain? Pendapat yang lain? Ya, mungkin selain kerjasama apalagi? Ya, jelas ya? Ya, jelas yang disampaikan oleh Putri bahwa kerjasama adalah apa? Ya, suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke. Ya, jadi kerjasama ini ada berapa bentuknya ya? Ada kerjasama spontan, kemudian kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Itu kerjasama tradisional. Ya, karena kenapa? Ya, apa? Ya, kerjasama atas dasar kebiasaan masyarakat ya. Ya, kebiasaan masyarakat. Gitu. Bisa juga kerjasama langsung, Mas Jo ya. Oke. Oke, kita lanjut gambar kedua. Ya. Ya, gambar kedua ini juga berkaitan dengan materi Pak Guru bagikan ya. Ya, berkaitan sekali. Kira-kira gambar di atas menunjukkan tentang apa ya pada materi hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Anwar Pak. Anwar. Oke, Anwar. Silakan Anwar. Gambar di atas merupakan akomodasi. Gimana pengertian akomodasi adalah suatu usaha penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang bertentangan. Oke. Sekian. Oke, kita untuk Anwar. Ada yang lain lagi selain Anwar? Mungkin ada yang lebih jelas lagi penjelasannya tentang gambar di atas. Ya sudah betul ya, gambar di atas itu menunjukkan adanya akomodasi ya, akomodasi. Ya, salah satu bentuk asosiatif itu akomodasi. Ada yang lain? Ya. Ya, akomodasi itu ada 8 bentuknya ya. Benarkah tidak? Benar. Ya, ada 8 bentuknya akomodasi. Kira-kira ini akomodasi dalam bentuk apa? Kira-kira dalam bentuk apa? Kompromi. Yang lain? Ya. Ada yang lain? Konflik. Kalau menurut Pak Guru, di atas ini akomodasi dalam bentuk mediasi ya.
Ya, mediasi. Apa itu mediasi? Ada yang tahu? Ya? Yang ketiganya bersifat netral. Ya, jadi pihak ketiganya itu bersifat netral. Sama kalau misalnya kalian ada yang bertengkar dengan temannya, kemudian biasanya dibawa kepada ibu guru ya, bapak ibu guru. Bapak ibu guru ini sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral. Oke. Ya, mediasi ya. Ya, jadi bentuk-bentuk proses interaksi sosial itu ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama tadi kerjasama, kemudian yang kedua ya akomodasi, kemudian yang ketiga Akulturasi. ya akulturasi. Ya, apa itu akulturasi? Ada yang tahu? Merupakan proses penerimaan dan pengelolaan usaha-usaha budaya asing. Ya. Jadi akulturasi ini adalah penggabungannya atau percampuran dua kebudayaan yang dihasilkan masyarakat sehingga sehingga percampuran kedua kebudayaan ini tanpa menghilangkan budaya lamanya atau budaya aslinya. Itu akulturasi, ya. Contohnya seperti apa itu akulturasi? Ya. Contoh akulturasi seperti bangunan masjid ya. Ya, bangunan masjid itu salah satu contoh akulturasi. Ya, ada dua kebudayaan di situ. Ya, budaya dari arsitektur orang Arab dengan Indonesia ya, campur ya. Tetapi tanpa menghilangkan budaya aslinya. Gitu ya. Itu akulturasi. Masih banyak contoh yang lain ya. Seperti apa lagi kira-kira selain masjid? Ya. Kemudian yang kedua, asimilasi. Ya, asimilasi itu adalah ya agak mirip dengan akulturasi ya. Ya, penggabungan atau pencampuran dua kebudayaan ya, menghasilkan budaya baru. Ya, menghasilkan budaya baru dengan menghilangkan budaya lama. Ya, kalau asimilasi itu menghilangkan budaya lama, tetapi kalau akulturasi tetap ada budaya lama atau aslinya. Di situ letak perbedaannya ya. Oke. Ya, asimilasi contohnya musik dangdut. Ya, musik dangdut termasuk contoh asimilasi ya. Di mana musik dangdut ini kan pengaruh dari musik India dengan musik Melayu ya, sehingga menghasilkan musik dangdut. Ya, masih banyak contoh yang lain. Oke, sampai di sini sudah bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa namanya? Vincent. Silakan berdiri Vincent. Ya, apa yang ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan akumulasi dan akulturasi? Apa? Asimilasi dengan akulturasi. Oh, asimilasi dengan akulturasi. Oke. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya. Apa itu asimilasi, kemudian akulturasi. Ya, akulturasi itu penggabungan. Atau ada yang bisa jawab yang lain dulu? Ada yang bisa jawab yang lain sebelum Pak Guru? Ya, asimilasi adalah penggabungan dua kebudayaan sehingga menghasilkan budaya baru. Ya, menghilangkan budaya lama. Kalau akulturasi penggabungan dua kebudayaan dengan menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama atau aslinya. Ya, bisa mengerti? Oke, kalau sudah mengerti semuanya, ya Pak Guru bagi kelompok ya. Nah, mana kelompok 1? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, berarti sudah duduk dengan kelompoknya ya? Ya. Dalam materi interaksi sosial asosiatif ini kalian bisa cari referensi lain juga ya. Ya, selain di untuk bagikan di grup, bisa juga cari referensi lain ada di perpustakaan atau di buku-buku internet bisa ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan hanya satu referensi saja, bisa juga referensi lain buku cetak, di internet atau mungkin cari di perpustakaan dan lain sebagainya ya. Gitu. Oke, Pak Guru bagi LKPD ya. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3.
Ini kelompok 4. Oke. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada tugas kelompok ya. Oke, sambil Pak Guru buka di atas. Oke, Sepok di lingkungan sekolah. ya untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 tugasnya ada di aktivitas 1 ya. Aktivitas kelompok 1. Menunjukkan adanya kerjasama dan akomodasi ya, dan itu dijelaskan. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 itu kalian kerjakan nomor 2 ya. Nomor 2. Itu sudah jelas bentuknya. Ya, dari 6 gambar manakah yang menunjukkan adanya akulturasi dan asimilasi? Jelaskan ya, jelaskan analisis sekalian. Ya, kemudian kelompok 3. Ya, kelompok 3 ada di aktivitas 2 ya. Ya, kelompok 3 dan 4 ada di aktivitas 2. Ya, di situ sudah jelas juga bentuknya. Amati lingkungan sekolah Anda ya. Komunikasi peristiwa yang berkaitan dengan proses sosial asosiatif di lingkungan sekolah. Oke, bisa dimengerti? Ya, kalau bisa dimengerti silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu ya 15 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan. Itu sudah tersedia, sudah tersedia kolom jawabannya. Jangan lupa tulis nama kelompok di depan ya. Nama kelompok, kemudian untuk lembar jawabannya sudah disiapkan di LKPD, tinggal kalian mengisi saja. Jadi dikerja secara berkelompok ya, jangan per individu, secara berkelompok. Ya. Kalau ada kurang jelas, ditanyakan ya, ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, ya tulis di sini saja. Sudah siapa itu lembarannya? Kalau tidak muat bisa sambil belakangnya. Dan lain contohnya kerjasama dalam dan yang lain. Gua geser ke sini. Dan lain-lain.
Ya, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Nggak usah takut, malu. Tidak ada isi tuh. Ya, ya, sama. Lima menit lagi ya? Iya Pak. 5 menit lagi. Satu, dua, kelompok 3. Oke, sekarang kalian presentasikan ya hasil diskusinya. Jadi persiapan 2 orang untuk maju ke depan. Oke, nomor 1 sudah siap? Ya, 2 orang. Ya. Kenapa? Tidak bisa turun lagi. Bisa. Di sini saja. Oke, yang lain perhatikan ya apa yang disampaikan kelompok 1. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Oke, perhatikan dengan baik. Oke, silakan kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih atas waktunya. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Yaitu pertanyaannya yang pertama dari keempat gambar manakah yang menunjukkan adanya kerjasama dan akomodasi? Jelaskan. Jadi gambar yang menunjukkan adanya kerjasama terdapat pada gambar nomor 3. Ya, gambar nomor 3 Ya. Gambar 3 ya, menunjukkan adanya kerjasama. Oke. Dari definisi kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada gambar nomor 3 ditunjukkan 3 orang siswa yang sedang melakukan kegiatan atau usaha yaitu dalam bentuk berdiskusi dengan tujuan bersama yaitu menyelesaikan tugas kelompok. Iya. Yang kedua yaitu akomodasi. Masih sama teman? Yang kedua yaitu akomodasi yang terdapat pada gambar nomor 1. Pengertian akomodasi yaitu kegiatan penghentian konflik antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Pada gambar nomor 1 sedang terjadi peredaan atau penyelesaian konflik antara dua pihak. Jenis akomodasi pada gambar nomor 1 masuk dalam akomodasi mediasi, yaitu pihak ketiga bersifat netral. Selamat siang, sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sepakat dengan jawaban daripada kelompok 1? Sepakat. Satu mengatakan bahwa
yang menunjukkan adanya kerjasama ada pada gambar 3 ya. Bagaimana? Oke, benar ya? Nah, di situ kan ada lagi kerjasama ya, kerja kelompok ya. Lagi kerja kelompok di situ. Mahasiswa lagi kerja kelompok. Ya, kemudian gambar mana yang menunjukkan adanya akomodasi? Ya, ada pada gambar 1 ya. Oke, jelas ya dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan ke depan. Kelompok 2. Oke, silakan. Yang lain perhatikan ya. Ya. Kalau ada yang kurang sesuai dengan kalian bisa dikoreksi ya. Baik, selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Ini akan membacakan soal-soal yang sudah ada di depan itu. Dari keempat gambar manakah yang Ya, cuma yang serius ya, yang serius. Suaranya besar. Kita suaranya. dari keempat gambar manakah yang menunjukkan adanya akulturasi dan asimilasi? Jelaskan. 1. Akulturasi adalah proses penerimaan pengelolaan unsur-unsur budaya asing. Contohnya pada gambar 2, budaya arsitektur tradisional budaya Tionghoa. Ya. Iya. Nomor 2, asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan. Contohnya pada gambar 4, yaitu ondel-ondel dari kebudayaan Betawi yang menunjukkan adanya akulturasi dan asimilasi terdapat pada gambar 2 dan 4. Baik, sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Oke, lumayan lain. Ya, lagi. Jadi menurut kelompok 2 bahwa gambar yang menunjukkan adanya akulturasi dan asimilasi. Akulturasi tadi gambar berapa? Gambar? Ya, gambar 2 ya, akulturasi. Kemudian asimilasi ada pada gambar keempat. Ya, gambar pertama itu apa? Gambar apa itu gambar 2? Masjid ya? Ya, di situ kan ada perpaduan 2 kebudayaan ya. Ya, dari menaranya ya itu kebudayaan Tionghoa ya. Kemudian untuk masjidnya itu kebudayaan arsitektur Arab ya. Arab. Jadi perpaduan. Tetapi tanpa menghilangkan budaya aslinya ya, budaya lama. Kemudian asimilasi itu ada pada gambar 4, betul sekali. Itu gambar apa itu? Gambar ondel-ondel ya. Ya, ini adalah salah satu budaya dari mana? Betawi. Ya, dari Betawi ya. Ya, itu termasuk asimilasi karena kenapa? Sebenarnya ondel-ondel ini ada karena perpaduan 2 kebudayaan ya. Kebudayaan India dan Tionghoa ya. Sehingga menyebut menjadi satu, menjadi ondel-ondel. Ya, bentuk budaya baru ya. Budaya menjadi ondel-ondel atau budayanya orang suku Betawi ya. Betawi. Oke, saya kira sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya, yang lain kita perhatikan ke depan ya. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan video kami, yaitu mengamati hubungan sekolah dan siswa yang menghadirkan dengan sosial. Kami menemukan bahwa adanya kerjasama seperti piket kelas. Apabila kita melakukan secara bersama, itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Terus juga terdapat akomodasi. Contoh akomodasi yaitu
Yang terjadi di sekolah adalah perbedaan pendapat yang terjadi di dalam kelas. Kemudian mereka melakukan musyawarah untuk menentukan pendapat mana yang akan dipilih. Dengan tujuan mengurangi pertentangan akibat perbedaan paham dan mencegah meluasnya pertentangan. Serta asimilasi. Contoh asimilasi di dalam lingkungan sekolah yaitu teman yang berbeda agama saling bergabung dalam dan berteman. Murid satu berteman baik dengan murid kelas sebelah. Murid tidak memilih teman. Murid menghormati guru yang sedang menjelaskan dan murid menghargai teman yang sedang berbicara. Mungkin kami dari kelompok kerja sekian, terima kasih. Oke, bagaimana yang lain? Coba lagi tadi yang ada kerjasama dalam lingkungan sekolah. Coba bacakan yang kerjasama apa tadi? Piket kelas. Apa? Piket. Piket kelas. Oh, ya, masuk dalam kategori kerjasama ya. Terus akomodasi ada? Ada yang terjadi di lingkungan sekolah? Apa itu? Perbedaan pendapat. Akomodasi perbedaan pendapat ya. Oke. Apalagi? Kemudian maksudnya perbedaan pendapat bagaimana? Dijelaskan dulu. Ya. Adanya dua orang berbeda pendapat. Kemudian ya. Kemudian melakukan konflik dan menjadi telinganya siapa? Pihak ketiga. Adalah guru ya? Oke. Coba cari contoh yang lain boleh ya. Misalnya ada teman yang bertengkar, kemudian ditangani oleh bapak guru ya, kita kelas, gitu ya. Kemudian asimilasi ada di dalam sekolah. Asimilasi apa yang terjadi di sekolah? Contohnya teman yang berbeda agama tapi saling bergabung dan berteman. Teman yang berbeda agama. Oke, kemudian akulturasi. Akulturasi tidak dapat. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Perhatikan ya. Kalau bisa kelompok 4 ini suaranya lebih besar lagi. Pelan-pelan. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan pertanyaan identifikasikan peristiwa dan perilaku dengan sosial asosiatif di sekolah. Kami ambil kerjasama, di mana kerjasama contohnya kerja bakti di sekolah, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Dan di kerjasama kami mengambil 2 poin penting, yaitu kompetasi, di mana kita berdiskusi dalam kelompok di sekolah untuk menyepakati pemimpin atau ketua kelas dalam suatu kelompok. Yang kedua, koalisi. Koalisi yaitu bentuk kerjasama 2 organisasi atau lebih mencapai tujuan yang sama untuk koalisi yaitu kerjasama antara 2 kelompok atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya organisasi pramuka dan memel. Dan selanjutnya yaitu asimilasi. Asimilasi misalnya di SMA 2 dalam satu kelas terdapat banyak siswa yang beragam suku dan budaya dan lain-lain. Tetapi mereka berkomunikasi dalam satu dialek Papua. Dan yang terakhir, akomodasi. Contohnya terjadi masalah di SMA 2 tentang antara anak IPA dan IPS. Sehingga untuk masalah penyelesaiannya dibawa ke guru BK atau kepala sekolah. Jadi dalam sosial asosiatif kita belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi
sosial asosiatif di sekolah. Contohnya bekerja sama, akomodasi, asimilasi, dan lain. Sekian hasil diskusi kami kelompok 4. Terima kasih. Tadi dijelaskan ada 2 saja ya. Kerjasama dengan akomodasi ya. Asimilasi ada. Asimilasi ada. Apa tadi asimilasi? Asimilasi kita ambil contoh misalnya terjadi misalnya di SMA 2 di dalam satu kelas itu kan banyak beragam suku. Ya. Tetapi mereka berkomunikasinya menggunakan dialek Papua. Ya, seperti itu. Terus akulturasi ada? Tidak. Oke. Dia hanya 3 ya. Ya, tetapi tadi sudah dijelaskan dengan baik ya. Sudah sesuai. Yang lain bagaimana? Sudah setuju dengan Setuju. ya, sepakat ya? Sepakat. Oke. Oke, silakan duduk. Kelompok tentang baik kelompok 4. Oke. Jadi proses interaksi sosial itu ada berapa? Ada 4 ya. Nah, yang pertama apa? Kerjasama, kemudian yang kedua akomodasi, kemudian yang ketiga akulturasi dan asimilasi. Ya. Kadang yang susah kita bedakan itu antara akulturasi dan asimilasi. Jadi kalian harus bisa membedakannya kedua bentuk interaksi sosial asosiatif ini. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, Pak Guru lakukan evaluasi ya, atau post test. Ya. Coba angkat semua HP-nya. Ya, bawa semua HP ya. Ya, ada pulsanya? Ada. Sampai karena harus menggunakan data ya. Oke, silakan dikerja post testnya. Pak Guru kasih waktu ya 10 menit ya. 10 menit silakan dikerja. Ya, ada itu. Linknya sudah Pak Guru bagikan ya. Pak Guru sudah bagikan di grup. Silakan diklik, akan muncul itu soal-soal. Ya, paling lama lah 15 menit ya dikerja. Yang lain bisa ya? Ini tidak bisa berarti pulsa harus apa?
Dua. Dua setengah. Tidak, dua setengah. Oke. Kita lihat ya. Kita kasih ke semua. Oke, sudah semua? Masih ada yang mau? Semuanya, karena nilainya sudah bagus ya. Meskipun sebenarnya masih ada berapa orang ya? Masih ada berapa orang ini saya lihat di bawah 70. Ya, KKM kita kan 70 ya. Berarti tidak tuntas. Ke atas itu tuntas. Saya kebanyakan tuntas ya daripada tidak tuntas. Oke. Oke, sebelum kita menutup materi pembelajaran kita hari ini, mungkin di antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita tentang interaksi sosial asosiatif. Ada yang bisa jelaskan kembali? Oke, silakan. Coba yang lain perhatikan ya. Ya, dengarkan baik-baik. Kesimpulan pada materi hari ini adalah bahwa proses interaksi sosial asosiatif adalah proses yang mengarah kepada penyatuan. Bentuk-bentuk proses sosial asosiatif dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu kerjasama, yaitu manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua, akomodasi yang merupakan proses akomodasi yang merupakan proses penyelesaian suatu permasalahan. Yang ketiga, akulturasi yang merupakan proses penerimaan dan pengolahan suatu kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan asing. Yang keempat dan terakhir, asimilasi, yaitu proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan tunggal. Terima kasih. Oke, siapa namanya? Aisyah. Andi Aisyah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi kesimpulan kita hari ini bahwa interaksi sosial asosiatif itu ada yang bagian. Ya, yang pertama tadi akulturasi, apa? Pertama kerjasama ya, kerjasama, kemudian akomodasi, akulturasi dan asimilasi. Kalian harus pahami semua itu ya. Pertama perbedaan antara asimilasi dan akulturasi. Kalian harus bisa membedakan itu ya. Kalau asimilasi ya pembauran atau penggabungan dua kebudayaan yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama. Kalau asimilasi ya sama ya, penggabungan dua kebudayaan kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya lama. Itu asimilasi, menghilangkan budaya baru, membentuk budaya baru. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, waktu kita sudah habis ya.
Nanti kalau pulang langsung ke rumah ya. Jangan lagi ada yang tinggal di teman-teman atau tempat lain. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa depan. Maaf, untuk minggu depan ya. Minggu depan itu materi kita tentang proses interaksi sosial disosiatif ya. Ya, kalian harus pelajari baik-baik ya materi kita minggu depan. Ya, karena ini materi minggu depan itu masih berkaitan dengan materi kita hari ini. Dan Pak Guru akan membagikan di grup lagi ya materi kita minggu depan. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Yang lain bisa buku-bukunya dimasukkan dalam tas. Ya. Bukunya dalam tas. Ya, coba beradanya ke depan. Ada teman dan Pak Guru sebelum kita pulang kita berdoa. Sudah selesai. Oke, sebelum disiapkan ketua kelas, semua buku-bukunya dimasukkan dalam tas. Kalau ada sampah di dalam laci, tolong diambil ya, dibuang di tempat sampah. Karena nanti jadi salah nyamuk. Yang hari ini siapa yang bertugas piket hari ini? Hari ini siapa bertugas piket? Ya? Tidak ada yang bertugas. Barisan yang mana? Yang sana ya? Iya. Nanti tetap tinggal di kelas ya. Tinggal dulu. Tinggal dulu ya. Jangan langsung pulang. Oke. Oke, silakan untuk kelas disiapkan. Ya, berdiri. Ada Pak Guru, ucapkan terima kasih. Sama. Oke. Silakan pulang. Ya, yang tiket tinggal.